dari Glue akan terus diganggu oleh beberapa player dari tim ODC. Setelah mereka kabur-cabut, ternyata ODC Hexas last man standing pun tertangkap dan menjadi poin elimination kepada tim Glue. Banyak sekali perbincangan terjadi, penyebaran, kabur-kaburan, harus menginap di compound yang terlebih dahulu diisi oleh tim lain. Berlanjut dari Dewa United pun yang akan terus bertemu lagi, masih mencari dari sisi kiri dan kanan, namun begitu tenang dari seorang Leleboy melakukan TPP di bagian lantai 1, naik ke bagian lantai 2 lagi, menunggu dengan S12-nya, tapi bantuan begitu banyak yang datang. Leleboy bisa mendapatkan yang kedua, tapi harus terbakar dengan molotov yang lebih dulu menyala di bagian area rumah Dewa Wolfie. Tapi kita bakal dari seorang Satar, bakal menemukan granat menuju ke arah main-main dari Dewa, tapi stay down dari Satar. Apakah bisa menemukan targetnya? Tampaknya tidak, dia pun tertumbangkan saat ini. Nerdin siap pun langsung ke trade, dan Daybot satu persatu PRW berjatuhan, tapi Dewa United Ash masih bisa memenangkan pertempuran kali ini. Tapi berapa lama mereka masih pertempuran tersebut, kemenangan tersebut, karena tampaknya ada tim yang langsung follow up lagi dan menuju ke arah Blue. Mereka pun saat ini akan menangkap pemain dari tim Shadow Esports. 2 poin langsung diambil oleh mereka, dan sekarang Kartanegara bakal langsung join the fight juga. Dewa Ash tinggal 1 poin tersisa, dan kita bakal lihat dari Alvan kawan-kawan, bisakah mereka menuntaskan battle kali ini, dan apakah Zai bakal menghabisi lawannya, dan DU pun langsung dipulangkan menuju ke arah lobby di posisi 16 membawa 4 poin eliminasi. Berlanjut dan Shadow yang tersisa seorang diri saja. Sebuah loncatan tidak bisa untuk mencoba mengurangi kekuatan dari Boom, dan begitu cepat untuk kehilangan beberapa tim dalam sekejap mata dari Kegjo, Dewa United, ODC dan juga Shadow Esports. Pandum yang ingin mencari kesempatan dari banyaknya tim yang sudah mulai meningkatkan agresivitas mereka. Masih berlanjut, ternyata juga di sisi lain Jobranky harus tertangkap. Follow-up-nya belum terlalu baik, tertutup dari beberapa angle tersebut juga. Permainan dari ujung bangunan yang ada, luar dan dalam dari tipisan. Setelah bisa out dan ternyata kemenangan bisa dimaksimalkan oleh tim Pandum saat ini. Wow, ini kita berganti view, ganti view perang semua, Wolfie. Ke semua sisi kita pindah, pasti ada peperangan yang terjadi. Tampaknya kita bakal perhatikan dari tim Voinchegri, di mana mereka tadi bertempur juga, dan tampaknya sudah berhasil menangkap pemain dari tim Nightmare. Pindah lagi kita kali ini, apakah ada perang lagi? Ternyata tidak, masih rotasi-rotasi aja bagi tim RRQ Rio ya. Dan tadi kita baru ngomong ya, Reski, di game Rengko tadi temponya agak melambat, agak taktis, dan tiba-tiba kita pindah ke Miramar, berubah semuanya. Semuanya bertempur, semuanya mencari elim, dan semuanya tubur-tuburan sampai tuntas. Tapi Nerpeko, apakah akan dituntaskan juga? Di sisi belakang ada yang langsung ngintip, langsung menangkap, tapi Antrit dari Getpos menahan pergerakan dari seorang Dani, dan sekarang Yami bakalan juga mendapatkan seorang dari Peko, tapi dia pun ditumbangkan. Ada Acul, apakah akan datang untuk melakukan perubahan dalam fight kali ini, atau akan dia coba untuk bermain defensif menyelamatkan teman-temannya. Nah, sekarang dia menahan ujung tombak ke arah tim RRQ Viren. Di depan seorang Acul, granat pun dikokang, sudah cukup matang, dan tampaknya Nerpeko yang udah kenok pun diincar kali ini, dan tarik mundur. Elberil dan juga Acul tampaknya akan memilih untuk tarik mundur, mencoba bermain lebih safe atau reposition ke arah belakang, karena masih ada pemain dari RRQ menahan sisi belakang. Acul mobilnya sudah berasap, dan resiko itu tinggi, dan terkena peluru-peluru tambahan lagi, dan tampaknya Acul pun sudah keluar dari kendaraannya. Apakah bisa kabur, apakah bisa selamat, apakah bisa menghindari peluru panas dari RRQ, dan tampaknya bisa melalui blue zone. Dia masih punya sedikit ruang untuk coba menghindari dan coba untuk kabur dari tim RRQ. Masih lolos, mencoba mengusik teritorial dari tim RRQ. Dan RRQ cepat untuk tanggap dan mengamuk, mengusir semua kegawasan fight yang terjadi di area tersebut, dan membuat Boom harus kabur ke limpungan dengan tersisa 2 player mereka. RRQ juga masih tetap stay untuk mencari keberadaan dari 2 tersisa Boom kali ini. Genfos yang benar-benar tidak melepaskan kesempatan, mau mencoba mengambil mobil. Genfos! Habis sudah Boom di tangan dari seorang Genfos. Genfos benar-benar haus sekali. Di RRQ ada lapar, ada juga yang haus. Dan benar-benar semua Boom lenyap di tangan dari tim RRQ yang permainannya begitu detail dan rapi dari segi pengejaran mereka. Sudah banyak yang hilang di menit ke-12, di stage yang ketiga kalau kita hitung. Nightmare, Shadow Esports, ODC, Dewa United, Boom, Megzo, dan juga KZA. 7 tim yang sudah hilang di early game kita. Dan benar-benar susah untuk membaca mood fight dari semua tim yang ada kali ini, Wolfie.
Iya, ini banyak banget tim yang langsung melakukan fight dan fightnya selalu sampai benar-benar kelar tuntas. Tapi kali ini kita bakal lihat dari Void, mereka lah yang harus menggunakan kendaraan kerasan menghindari peluru panas dari seorang Konslet. Player dari tim Void juga melakukan trade down. Dapatkah dari Void Cekri selamat dari bidikan seorang Konslet? Tampaknya bisa menghindari peluru-peluru panas dari seorang Konslet. Apakah kompon yang mereka ambil, rumah yang mereka ambil adalah rumah yang prima atau tidak? Karena tepat di ujung zona dan kendaraan mereka dalam kondisi yang cukup bonyok nih dari tim Void. Yes, masih berlanjut. Ketika Void harus melepaskan beberapa fokus Arrow Boys ke area mereka, tetap mereka harus lebih siap untuk menghadapi gempuran masuknya tim ARPM ke area rumah Dewa yang sudah lebih dahulu dikontrol oleh tim dari Boychill ataupun dari Void Cekri. Dapatkan seorang Boychill yang bertahan di bagian area rumah Dewa. Bantuan datang Potato, namun Potato juga tentu butuh bantuan karena takutnya semuanya tertuju ke area Potato, apalagi beberapa utility sedang dimasak. Jump shot karena Zeta belum bisa mendapatkan knockout, malah dia juga terkena splash damage dari pantulan granat yang ada. Makin berkurang mendapatkan Kiba. Foxy berdansa begitu percaya diri, harus reload sementara waktu juga dari beberapa ruangan yang ada. Kembali tumbang juga, oh my god, benar-benar terdobrak dan membuat seorang Peter juga susah untuk di take down walaupun dia sudah low. Masih bisa berlari di bagian area lantai 2 saat ini Wolfie. Tapi hati-hati karena tampaknya dari fight kali ini sudah ada tim lain yang datang dari tim Horboys sudah mendekati ke arah kompon dari tim Void Cekri. Revive dan reset harus dilakukan secara cepat karena Konslet sudah nempel ke arah kompon mereka. Tapi akankah dari Horboys mau menubruk ke arah Void karena zona pun akan pop up sebentar lagi, zona baru kita. Tapi Arek itu apakah bakal dengan pertempuran menghadapi tim Kartanegara? Apakah mereka bisa menghindari kali ini peluru-peluru panas yang ditujukan ke arah mereka? Genpos coba untuk menyelamatkan tim ini dan tampaknya dari tim RRQ kembali lagi dan lagi memenangkan fight dan kali ini bertahan dengan ketiga player mereka. Wow. RRQ benar-benar menunjukkan kegaharan mereka untuk di Miramar kali ini. Semua fight bisa dikelirin, namun tidak butuh banyak waktu untuk kembali reset. Mereka harus kembali siap untuk menghadapi kedatangan dari tim Boom. Baru saja touchdown, masih sharing utilities sejak belum tahu pasti, belum tempel, namun di bagian sisi kanan DMC sudah lebih dekat dan berhadapan. Langsung saja dibuka dengan sebuah pelatuknya S12 mendapatkan yang pertama. Ini mencari yang kedua dan membuat RRQ menyisakan satu player saja. Last man standing get boss. Rata bersama teman-temannya, semuanya akan pandu pada waktunya. Laki-laki pandu menjadi third party yang begitu sempurna di Miramar kali ini. Begitupun juga akan berlanjut. Ini benar-benar kita kembali menuju ke tempo gerasak rusuk, Wolfie. Iya, kembali kita menuju ke arah tempo rusuh seperti kemarin. Tiba-tiba game pertama, game kedua udah mulai anteng. Game ketiga langsung kembali nih. Pertempuran yang begitu intens terjadi di seluruh bagian dari Miramar. Saat ini tinggal 7 tim tersisa, 23 player masih remaining di zona kita yang keempat bahkan. Dan masih ada beberapa tapping-tappingan, perang jarak jauh yang terdengar di area zona. Dan sementara kita bakal lihat dari tim Alter Ego, mereka pun punya vision cukup luas ke arah Adre, ke arah Glue, dan depan mereka, tepat depan mereka melintas tim Void Cekri. Nah, ini bakal menuju ke arah rumah-rumah bangunan, tepat di depan tim Alter Ego. Tampaknya dari Krypton sudah akan melancarkan serangan juga, mencari celah dan pertahanan dari tim Void Cekri. Apakah dia akan maju atau akan dia hold? Tampaknya masih mencari informasi di mana saja tersebar anggota-anggota dari tim Void. Lagi-lagi mayoritas tim saat ini sudah kehilangan anggota-anggota mereka, tinggal Horboys dan juga Glue yang masih dan Adre yang masih bertahan dengan jumlah lengkap mereka. Ini kalau bisa dikatakan ya, ini tidak salah juga, wajar banget mungkin ya dari Precision kali ini. Kalau sebenarnya sempat gue dapat info dari Glue memang lagi mencoba untuk benerin perang mereka, latihan perang. Jadi wajar kalau mungkin bukan Glue doang tapi tim-tim yang lain juga sedang mencoba dari problem tersebut, ya wajar-wajar aja. Jadi apapun yang sudah terjadi mereka coba memaksimalkan, mencoba fight, bahkan bukan dengan satu tim tapi mencoba untuk menghadapi ketika adanya third party, orang keempat. Dan inilah yang sudah terjadi untuk kita semua, bukan sekedar untuk main asal-asalan aja, tapi ada sesuatu yang ingin dicoba dari masing-masing tim. Nah, akan terus berlanjut dengan 7 tim tersisa, 23 player yang masih aktif, Void masih tetap pada track mereka, namun terus minus dihantui
dengan tim Alter Ego yang belum terlalu jauh setelah tadi mereka mencoba bermain meninggalkan El Azhar, datang join ke area AD dan juga Odyssey, sampai mereka masih bisa bertahan di area tersebut. Bahkan center circle-nya masih dimiliki oleh mereka, tapi untuk circle atas 3/4-nya semua sudah dikontrol oleh Horboys, Wolfie. Tapi lihat, Pandum pun sudah coba untuk melihat ya, apakah ada pentalan zona ke arah utara. Kalau ke arah utara, mereka juga bakal jadi penguasa bersama dengan tim Horboys. Sedangkan dari tim Alter Ego, dari Void dan juga dari Sonic Onslaught, kali ini bakal terkunci di bagian center. Gak banyak ruang gerak yang dimiliki oleh dua tim Void dan juga tim Alter Ego, tapi dari Onslaught dia hanya nempel aja. Coba cari info, di mana anggota-anggota lainnya tersebar di berbagai angle yang berbeda. Onslaught ini bakal berdiam diri. Coba nanti timing yang tepat untuk mendapatkan poin-poin tambahan di antara Alter Ego dan juga dari Void. Glue pun sudah mulai nempel, tapi dengan zona yang ngedonat, harusnya tempo nggak akan terlalu berubah nih. Yap. Ini ada beberapa tim yang sudah dikatakan Wolfie sudah mulai membuka aim mereka, mencoba buka sudut, dan juga mencoba buka sayap lagi. Ada beberapa titik yang bisa saja dimainkan tergantung timing yang dibuka dari tim Pandum seperti apa. Cepat juga respon dari Horboys untuk lebih memperketat lagi posisi permainan ataupun space kepada tim lawan. Mereka mendekati permainan dari area Bukit Merah, tipisan kanannya juga. Akan sangat seru juga kalau kita membahas dan melihat. Ini mirip Miramar kemarin ketika berakhirnya juga di area dari sekitaran Minas Generales. Akan ada plus minusnya ketika tim-tim yang tidak mempunyai banyak lagi kesempatan dari area permainan mereka, kompon yang sudah terisi habis, beberapa terrain juga yang ya mungkin tidak bisa dimainkan secara lama. Jadi dalam beberapa waktu kita masih di stage yang kelima, mungkin stage 6 baru mulai terlihat pemikiran mereka. Ketujuhnya baru mau tidak mau ada gambling yang bisa saja kita lihat bersama-sama dengan Alter Ego yang masih tetap kontrol melihat bagaimana Adre yang ingin mencoba bermain dari area lubang tersebut, dan ada Glue juga yang lebih fokus ke area entry mereka. Pandum segera mencari momen ke area tim Glue saat ini. Belum habis dari pantauan seorang Leon the Z yang terus tertuju mengganggu keberadaan dari Adre. Adre abis ini kalau memang benar-benar mereka hanya cuma di titik itu, titik selanjutnya atau buat next kepada mereka susah banget, Wolfie. Yap, karena memang challenging banget untuk tembusin di area mereka. Tapi ada perhatikan di sini, menurut gue yang paling enak tentu adalah Horboys dan juga dari Pandum. Pandum punya posisi high ground yang begitu enak saat ini, meskipun dengan 3 player saja yang bertahan atau tersisa saat ini, mereka punya angle-angle yang mudah untuk perangin tim-tim lain. Yang PR adalah kalau zona ngedonat lagi menuju ke arah benteng yang berisikan 3 tim, Alter Ego, Void dan juga Glue. Itu baru Pandum, Horboys sangat sulit untuk masuk ke arah zona. Adre saat ini memang di pinggiran banget, tapi so far kalau mereka bisa bertahan, bisa nyebar terlebih dahulu, mereka cukup enak sebenarnya. Tapi harus main pasif untuk paling nggak satu zone dulu. Zona 6-7 baru mereka perlu masuk pelan-pelan. Oke, itu benar sekali. Jadi katakan Wolfie masih menjadi harap-harap cemas kepada semua para penikmat dan yang sedang bermain saat ini. Semua pemanfaatan dari jalur luar. Leon, akankah dia menyadari adanya konslet? Oh, tahu dia sudah lihat sadar dia. Adanya. Iya, sadar dia. Jadi konslet juga harus benar-benar lebih tahu posisi, tidak terlalu untuk lebih leluasa mencoba memberikan tekanan ke area tim Pandum saat ini. Mungkin dari penyebarannya untuk mencari info saja, bukan dengan langsung untuk mematahkan, memaksa fight ataupun beradu aim ke area tim lawan. Dalam beberapa detik, circle pun berganti dan masih membuat beberapa tim dapat area permainan mereka. Utara juga masih bisa lebih dikontrol dan lebih enak juga kepada tim Horboys saat ini. Dan ini bisa dikatakan akan semakin sangat banyak waktu di circle seperti ini karena semua lebih kontrol. Tunggu saja siapa yang benar-benar lebih percaya diri, lebih berani untuk tabrak ke kompon tersebut. Kalau ada salah satu tim yang ditabrak yang berada dalam kompon, baru mungkin third party ataupun yang di dalamnya mungkin Alter Ego bisa join the fight, Wolfie. Iya, tapi selama belum ada yang menubruk, selama belum ada yang mendistrap tim-tim yang tengah-tengah zona, harusnya semua tim tahan-tahanan, menjaga area mereka. Dan Pandum lah mungkin bisa menjadi faktor X ini.
karena mereka udah mulai mengintai nih angle-angle mana yang mereka bisa mulai masuk. Tapi yang tampaknya dari tim Pandum, mereka ingin coba untuk ngebersihin pinggir zona terlebih dahulu. Posisi mereka sejauh ini masih cukup oke, tinggal bagaimana mereka bisa menahan pergerakan-pergerakan tim lain. Tampaknya konsep yang langsung diincar, dispray seorang Leon, tapi pelurunya keburu habis, reload perlu dilakukan oleh seorang Leon. Nah, apakah konsep bisa menghindari peluru panas dari tim Pandum? Dan tampaknya yes, bisa menutup angle tersebut. Dan Pandum kali ini bakal harus di-challenge juga oleh seorang Irish. Dan tampaknya terlalu open, membuat dia pun langsung kena trading. Nice try dari seorang Irish menumbangkan satu pemain dari tim Pandum, tapi tradingnya datang begitu cepat dari tim Pandum, membuat dia pun harus tersungkur ke arah tanah panas Miramar. Yes, betul sekali. Konslet! Wah, ini sayang banget sekali. Horror Boys yang benar-benar bisa terculik dan dibongkar perlahan-lahan dari tim Pandum saat ini dengan penyebaran mereka yang mungkin connect tipis, tidak begitu cepat untuk memberikan sebuah backup ke area lawan, yang sehingga membuat dari Pandum ataupun Horror Boys menyisakan seorang Aan dan membuat ini kesempatan Pandum bisa lebih menguasai dari area sisi kiri dan juga utara dari map circle kita yang ke-6 saat ini. Iris bergerak untuk merayap tapi tidak bisa, langsung di-press. Namun ada Rocky yang menjadi orang belakang untuk membantu ketika Aan bisa tarik mundur dari sebuah pressnya tim Pandum. Masih terus berlanjut dengan permainan Pandum yang menyisir secara detail, menyisir untuk bisa mendapatkan space permainan mereka ketika yang lain juga masih nge-hold. Tadi terlihat cuma ada beberapa fight, tapi begitu cepat ketika Astrundeus menerobos ke area Adre, namun bisa diculik oleh seorang Limbo yang menggunakan MG3-nya. Dan sekarang sisa Chan yang dari tadi bisa dikatakan di Miramar kali ini dia yang hard carry, dia yang manuver untuk bagaimana bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan ke area tim tersebut, Wolfie. Yap, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Krypton bakal berliku-liku di antara bebesian di bagian bangunannya. Tapi coba kita bakal lihat bagaimana rencana dari Horror Boys dan juga dari tim Pandum. Sementara sih mereka masih aman, masih menunggu zona pop up. Tapi ketika zona sudah pop up nantinya, bagaimana mereka akan menyikapi perubahan ini. Sementara dari tim Alter Ego, dari Voin, sama-sama lagi mengencangkan sabuk mereka, bersiap untuk zona yang pindah ataupun ditubruk oleh tim-tim yang nggak dapat zona lagi. Nah, kita bakal tahu zona barunya akan seperti apa dalam beberapa detik lagi, dan ternyata masih ngedonat dan tampaknya Alter Ego dan juga dari Horror Boys menjadi pusat dari zona kali ini. Voin masih dapat ujung banget, tapi nggak semua player yang dapat. Mereka harus reposition bangunan mereka. Tapi dari Astrundeus tampaknya mendekat juga menuju ke arah Adre. Shotgun pun dikeluarkan, tapi Chan terlebih dahulu ketahuan, terlebih dahulu disecure, dan terlebih dahulu dipulangkan menuju ke arah lobby. 6 tim tersisa dengan 18 player yang masih bertahan di game kali ini. Yes, bagaimana akan segera hadir. Pandum pasti tertuju mau fight dari tim Alter Ego. Voin juga tentu harus lebih bergerak, tapi kanannya juga harus dipastikan aman, yang cukup berkaitan dengan tim Glue. Dan ini akan sangat seru untuk dari segi pembagian fokus player-player yang ada saat ini. Beberapa kendaraan sudah mulai terdengar setup dari beberapa titik sudut ruangan, sudah mulai dibagi oleh tim Alter Ego. Rocky mau harus masuk melakukan regroup bersama Aan. Nah, sebuah pengamatan ataupun tembakan ke area Rocky belum bisa membuat seorang Rocky tumbang. Joksi dengan TPP-nya melihat. Yap, mereka sudah sadar bahwa sebentar lagi akan ada yang nabrak mereka, akan ada yang ingin membangun fight bersama mereka. Begitupun juga dari Adre untuk perlahan-lahan bisa menerobos, melakukan fight bersama tim Horror Boys. Namun ada sebuah granat dari Aan yang langsung kasih batasan, kasih jarak agar mereka setidaknya masih bisa menarik nafas. Tapi ternyata yang langsung saja tertarik ternyata Rocky, karena ada Zhao yang memainkan sebuah posisi yang tak terduga kali ini, Wolfie. Tiap dari tim Horror Boys yang tadi berkuasa di bagian utara, kali ini begitu banyak tim yang langsung mengincar mereka. Adre ingin menubruknya, kali ini Aan masih berliku-liku dan tampaknya di balik smoke Aan pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Adre mendapatkan kali ini poin dari tim Horror Boys, dan saat ini kita bakal melihat circle mulai dipadatkan, circle mulai diramaikan dari Alter Ego. Mereka udah mulai harus bahkan clearing juga tepat di kiri dan kanan mereka. Zuxi coba untuk menahan pergerakan dari Pandum, tidak dikasih bergerak terlalu banyak, dan Glue harus ditahan juga oleh Snap yang terus dihujani utility demi utility ke arah bagian bawah. Dan Snap berani sekali dia membuka badan tadi lewat celah jendela, tapi untungnya dia tidak sampai terkena
knockdown. Dan sekarang dari Void, apakah langsung melakukan penyerangan ke depan? Tapi what happened? Terlalu terbuka bagi tim Void. Akhirnya membuat mereka satu persatu langsung ditumbangkan oleh seorang Krypton di bagian atas. Wow, ini benar-benar nyayur banget. Mereka penjagaannya detail banget, satu jaga satu, dan luar biasa. Snap memegang glue, dan juga Krypton tetap mematahkan pergerakan dari Void. Luar biasa sekali dari fokus mereka, membuat Alter Ego akhirnya bisa mendapatkan sedikit kelonggaran lagi ke area tim yang lain. Glue yang benar-benar secara utuh belum bisa untuk dipatahkan ke area lobby. Namun mereka masih mendapatkan kesulitan, harus banyak utility smoke yang harus dimainkan untuk menutup vision mereka karena Snap belum melepaskan angle tersebut, dan Snap cukup lincah untuk menghindari dari banyaknya utility yang terus dilontarkan dari tim Glue ke area dari rantai yang diisi dari seorang Snap. Namun tetap di backup dari seorang Palasuku Duxi yang bermain dari bagian belakang airdrop, dan Krypton posisinya cukup tinggi yang dimana tidak boleh knockout dan harus benar-benar rapi. Snap dari setiap celahnya bisa dimanfaatkan dengan sempurna. 2 tumbang berarti membuat Glue tersisa 1 player. Bantuan bakal datang, dan Krypton lagi dan lagi tetap menahan agar Pandum tidak join dengan begitu cepat untuk mengganggu fight yang sedang terjadi, Wolfie. Tapi lihat apakah dari Pandum baru sampai langsung disambut juga oleh seorang Grumpy dengan MG3-nya. Snap coba melakukan clearing, tapi Snap dalam bahaya karena begitu low kali ini. Tarikis menahan pergerakan lawannya. Zuxi datang untuk ke backup, dan kali ini Molly dilontarkan ke arah Tarikis. Dan Tarikis tahu bahwa dia nggak lama lagi bisa bertahan di balik covernya, karena perlahan-lahan Alter Ego mulai mendekat, dan Blue Zone pun mulai nutup, dan ternyata Zuxi begitu low dirinya. Harus melakukan healing terlebih dahulu, tapi berapa banyak match yang mereka punya, berapa banyak healing yang mereka punya. Krypton coba untuk membantu dari sisi belakang, coba untuk mencari di mana angle menuju ke arah Tarikis dapat terlihat, tapi pertahanannya begitu rapi dan Tarikis tidak memberikan angle, dan akhirnya Krypton menemukan celah kecil tersebut. Alter Ego bertahan dengan ketiga player mereka, dan Pandum yang dari tadi coba untuk masuk dalam zona, kali ini sudah menjadi kontender terkuat bagi tim Alter Ego yang dari tadi menahan semua tim di pinggir area zona. Lagi dan lagi Alter Ego bisa mendapatkan late game-nya, dan ini bisa saja menjadi kemenangan yang kedua untuk mereka. Namun kita tahu lawan mereka juga masih cukup kuat, adalah Pandum bersama Frenzy dan juga Leon DZ. Tektokan 3 melawan 3, 2 kanan 1 kiri. Ini berbahaya sekali dan membuat Alter Ego yang harus lebih bergerak mendekati ke area mereka. Bagaimana Alter Ego mengambil keputusan hajar kiri berbarengan atau kanan, karena Dimsy juga yang bisa lebih mengamati dari pergerakan Alter Ego, karena mereka yang lebih diuntungkan memiliki sebuah lower ground. Banyak utility sudah dipersiapkan, granat sudah dilontarkan, namun tipisin dari circle kali ini, dan circle zona habis, Wolfie. Di stage kita yang ke-9 mau berapa lama, dan ternyata terkonek. Granat yang dibuka dari seorang Dimsy ke area seorang Krypton. Berbahaya sekali ketika Alter Ego yang benar-benar sudah cukup capek chaos melakukan fight di waktu sebelumnya. Kesempatan untuk Pandum menerobos langsung ke bagian dalam dan menindas lagi seorang Krypton. Dapat lagi. Oh my god, ada sebuah dreadnought yang terjadi. Bahkan langsung di end 2 melawan 2, tapi ternyata juga cukup terbuka. Misalkan Juxi kepala suku dengan sebuah DBS dengan low SP bar-nya. Multipil, oh my god. Berbahaya sekali, dan nice try untuk perjalanan Alter Ego, dan congratulations kepada Pandum yang mendapatkan kemenangan winner chicken dinner untuk di Miramar kita kali ini, Wolfie. Permainan begitu apik dari tim Pandum yang memang di awal-awal memilih untuk bermain santai, sabar. Tapi ketika mulai masuk ke late game, terlihat bagaimana cara mereka rotasi. Itu selalu main di pinggir. Dan mereka selalu mengambil tempat yang bisa untuk mengambil berbagai